Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, langsung saja kita mulai ya pembelajaran untuk kali ini. Dalam video pembelajaran kali ini yaitu mata pelajaran simulasi digital kelas 10 RPL. Kali ini akan membahas mengenai presentasi video. Dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami tentang yang pertama yaitu menjelaskan pengertian presentasi video, kemudian fungsi presentasi video, yang ketiga jenis presentasi video, yang keempat yaitu ciri khas presentasi video. Kita mulai dengan definisi presentasi video. Pembelajaran presentasi video merupakan upaya pembekalan keterampilan untuk mengomunikasikan gagasan melalui bentuk video. Presentasi video adalah video untuk mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar, dan menyatukannya menjadi kesatuan yang utuh. Jadi penggunaan video itu biasanya akan lebih menarik ya, terutama untuk memperkenalkan produk. Jadi kalau kita misalnya punya produk mau dijual ke pasaran, itu salah satu cara yang efektif untuk memperkenalkan produk kita itu adalah menggunakan presentasi video. Oke, kita lanjutkan. Presentasi video itu terdiri atas kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah video proses ya, yaitu pengambilan gambarnya dilakukan dengan kamera video baik yang terpasang pada telepon genggam dan perangkat gadget lainnya maupun pada kamera khusus untuk perekaman video termasuk cam recorder. Yang kedua yaitu screen recording, adalah pengambilan gambar dari layar komputer dengan menggunakan aplikasi rekam layar dan dapat ditambahkan penggunaan lensa yang terpasang pada laptop atau webcam yang sengaja dipasang untuk perekaman gambar. Kemudian kita lanjutkan dari fungsi presentasi video. Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan, presentasi video harus mengemukakan keunggulan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Ide atau gagasan merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan gagasan atau konsep adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan, sehingga perlu pelatihan untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian mampu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi sebagai salah satu langkah berikutnya. Gagasan atau konsep pada presentasi video harus lebih bagus, menggunakan ide yang asli, benar, bermanfaat. Artinya, gagasan atau konsep bukan hasil pemikiran orang lain, hasil kreativitas sendiri ya, bukan plagiat maksudnya. Plagiat itu adalah menggunakan ide atau gagasan orang lain, menjiplak itu bahasa lainnya ya. Jadi semua kegiatan itu lebih baik menggunakan konsep atau ide asli. Tidak menyalahi kaidah keilmuan, tidak bertentangan dengan norma atau aturan, kemudian bermanfaat. Artinya bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Tidak bertentangan dengan norma atau aturan,
Ibu rasa semuanya sudah mengetahui ya, video-video yang tidak melanggar norma atau aturan. Selanjutnya adalah jenis presentasi video. Jenis presentasi video berdasarkan tujuan pembuatan video dapat ditentukan. Yang pertama yaitu cerita. Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. Yang kedua, dokumenter. Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Jadi kalau cerita itu biasanya video yang berisi cerita fiktif ya. Kalau dokumenter itu adalah sesuai dengan kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Jadi video dokumenter itu adalah kejadian nyata. Yang ketiga yaitu berita. Berita itu video yang bertujuan memaparkan sebuah cerita. Kalian pasti sudah sering ya melihat berita ya, video berita. Yang keempat, pembelajaran. Video pembelajaran itu bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Salah satu contoh, ini yang sedang Ibu lakukan ini ya. Yang kelima yaitu presentasi video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Kita lanjutkan dengan ciri khas presentasi video. Ciri-ciri presentasi video yaitu satu, mengomunikasikan ide. Ya, jadi mempunyai ide atau gagasan itu bisa dikomunikasikan atau disalurkan melalui presentasi video. Kemudian menunjukkan solusi, bagaimana cara misalnya memperkenalkan produk atau barang supaya lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Salah satu solusinya yaitu menggunakan presentasi video. Yang ketiga yaitu mengomunikasikan produk dan jasa, termasuk salah satu ya. Jadi tidak hanya produk tapi juga bisa jasa. Kalau jasa ini bisa juga misalnya untuk iklan ya. Yang keempat yaitu menunjukkan cara kerja atau tahapan-tahapan kerja. Kemudian proses pembuatan presentasi video haruslah dirancang dalam bentuk sederhana dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak terpaku pada teknik pengambilan gambar yang rumit. Jadi diusahakan pembuatan presentasi video itu menggunakan teknik atau cara yang paling sederhana atau paling mudah ya. Jangan menggunakan teknik yang rumit. Kemudian yang kedua, teknik pengambilan gambar harus menjamin efektivitas komunikasi. Jangan berlebihan, tapi apa yang mau dikomunikasikan justru tidak sampai ya. Jadi harus efektif. Yang ketiga, pencetus ide harus terlibat dalam proses, dapat berlaku sebagai sutradara maupun pemain bahkan editor. Jadi jangan yang mempunyai ide justru tidak terlibat sama sekali. Minimal itu sebagai editor. Kemudian hal yang harus diperhatikan pada presentasi video produk benda jadi atau cara kerja yaitu yang pertama, alur presentasi logis, dimulai dari masalah, kemudian ditunjukkan solusinya berupa gagasan yang akan dikemukakan. Jadi yang masuk akal, ya logis maksudnya. Yang kedua, menggunakan urutan naratif, urutan deskriptif, dan urutan penjelasan dengan titik berat pada urutan deskriptif. Yang ketiga itu urutan terjaga kontinuitasnya, maksudnya dari awal sampai akhir itu berurutan, tidak terbalik-terbalik ya. Harusnya urutan ketiga, tapi jadi urutan pertama. Yang urutan pertama menjadi urutan terakhir dan lain sebagainya. Jadi harus berurutan atau kontinu. Yang keempat, narasi hanya mengantar dan menjelaskan hal-hal tertentu, tidak mendominasi seluruh tayangan. Narasi menggunakan kata-kata yang lugas,
dan bukan mengomentari tampilan gambar. Narasi dipersiapkan melalui naskah narasi tersendiri. Penempatan kalimat kunci harus tepat, memiliki gaya bercerita yang kuat. Kemudian yang kelima, dapat menggunakan kesaksian orang terkenal atau ilmuwan atau praktisi. Jadi pada tahap simpulan yang terakhir ditutup dengan narasi yang kuat. Berpengaruh menggunakan gambar yang jelas, background yang sesuai. Kemudian untuk tugas, ini kalian bisa kunjungi link yang berikut ini ya. Silahkan tugas dikerjakan sebaik-baiknya, dipahami dan dikerjakan dengan baik karena merupakan salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Ibu rasa cukup sekian video pembelajaran kali ini. Apabila kurang jelas, kalian bisa mengulangi, memutar kembali video pembelajaran ini, atau belajar dari referensi lain, misalnya dari internet, atau belajar bersama teman dan lain sebagainya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.